Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi rabaha as-sidqu wal haya'u wa husnul khuluq wasyukr. Rawahul Bukhari Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah zuhur yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kaji kita pada zuhur ini diambilkan di dalam hadis Rasulullah. Berdasarkan ayat hadis itu, 4 kunci kesuksesan Rasulullah yang akan kita teladani. Berapa? Ampe. Sebab Pak Ustadz pernah baca buku orang-orang sukses di dunia, karangan Profesor Dr. M. Nehru. Rupanya Bapak dan Ibu ditaruh nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 1. Berarti dunia mengakui kesuksesan beliau. Lalu apa yang membawa keberhasilan beliau? Apa yang membawa kesuksesan Nabi kita itu, Bapak Ibu? Apakah beliau jadi seorang pedagang yang sukses? Apakah beliau jadi seorang pemimpin yang sukses? Seorang suami yang sukses? Pokoknya di dalam kehidupan Nabi adalah beliau orang sukses dalam aspek kehidupan. Setelah dilihat Bapak dan Ibu diperiksa, Nabi mengatakan dalam hadis beliau, didapatkan hadis ini Bu di dalam buku Riwayat Muhammad karangan Rashid Ridha. Arba'un man kunna fihi rabaha, kata Nabi. Ada 4 hal, barang siapa yang mengamalkan yang 4 itu dalam hidupnya, dia akan berhasil dan sukses. Mari Bapak Ibu, kalaulah Nabi awak nama mengatakan, kalaulah Nabi awak nama mentalaudani. Mari Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, orang akan berhasil dalam hidupnya as-sidqu, kejujuran. Jadi rupanya kunci sukses Nabi kok jujur awak. Yang kedua, wal haya'u, tanamkan rasa malu. Yang ketiga, aku nampak yang tinggi dek Nabi awak Bapak Ibu, malikul husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang tinggi. Yang keempat, asyukru, bersyukurlah kamu terhadap pemberian Allah kepadamu. Tak banyak-banyak dah Pak. Yang pertama as-sidqu, kejujuran.
Jujurlah kita dengan Allah, jujurlah kita dengan diri kita sendiri, jujurlah kita hidup dalam berumah tangga, jujurlah kita di tengah masyarakat, insya Allah. Tapi manakala kalau kejujuran itu sudah nggak ada, Bapak Ibu, orang takkan berhasil dalam hidupnya. Jujur dengan Allah, buktinya 5 kali sehari semalam, laidak ditinggal Bapak dan Ibu, insya Allah. Karena sholat itu mendidik orang jujur, betul tak Pak? Walaupun kita sholat sendiri, yang zuhur tetap 4, yang asar tetap 4, yang maghrib tetap 3, yang isya tetap 4, yang subuh tetap 2. Itu makanya Bapak Ibu, kalau mengaplikasikan sholat itu dalam hidup awak, insya Allah jujur. Yang kedua, tanamkan, jujurlah kita dengan diri kita sendiri. Orang takkan berhasil dalam hidupnya bila dia mendustai diri sendiri, Bapak Ibu. Contohnya nama dutoi diri sendiri, bapura-pura. Ambo sabananya pandai baminya ai, esanya go Pak Ustaz. Kalau dicadiak ke dalam mentah lah. Mengapa baminya ai ya Pak? Sabanyak ko solar dia palangkin gitu. Itu menandakan orang itu berpura-pura. Tidak akan berhasil Bapak Ibu. 3 hal yang tak boleh dipakaikan sebagai awak orang Minang. Awak bodoh balagak pandai, awak bingung balagak cadiak, awak bansai balagak kayu. Geliang bacando sirial lareh, onjak bacando labuanyui, tampuak layu isi lagaca majan tuah dinarami. Orang kan tahu sianan awak Pak Bu. Jadi ajan-aja le tuah tu le. Jujurlah kamu dengan diri sendiri. Nan ketiga, jujurlah kita di dalam rumah tangga. Orang takkan berhasil dalam hidupnya bila dia di dalam rumah tangganya enggak saling jujur Bapak Ibu. Kini konan banyak. Kalau suami enggak percaya lagi kepada istri, kalau istri enggak percaya lagi kepada suami, akulah kabu gambar Pak. Saudin anak Rangkamang barumah di Sauk Laweh di Pasar Banto pamainan. Apolah katenggang induk samang oto disangko di garasi taulah orang menjalanan. Tahu Ibu tu? Banyak kini nak berselingkuh Bapak Ibu. Betul tak? Walaupun tinggal di rumah rancak gaduang batingke oto tabali anak sarjana, kalau kita suami istri enggak saling jujur, enggak ada lagi, hancur. Betul tak Pak? Bukan orang-orang bodoh yang berbuat itu. Bukan orang-orang bodoh yang melakukan demikian. Jadi jujurlah dengan diri dalam rumah tangga. Yang keempat, apalagi di tengah masyarakat. Setali pembeli kemenyang, sekupang pembeli ketaya. Sekali langsung ke ujian. Selama hidup orang takkan percaya. Kalau kita sudah mendustai masyarakat, ndak ada rago diri ledo Pak Bu. Itu kan Ustaz mana tu apa tadi panduto. Hanya kan orang berpendidikan bana tapi pemadiang. Ndak ada ledo Pak. Hancur. Yang kedua, tanamkan rasa malu. Malu dengan Allah. Malu dengan diri sendiri, malulah di tengah masyarakat, insyaAllah. Tapi kalau malu kobana nalah hilang Bapak, tak ada nak akan berhasil. Tanamkan 3 prinsip Bapak dan Ibu dalam hidup awak. Mana yang 3 itu Pak Ustaz? Setiap bisikan hatimu Allah mengetahuinya itu. Setiap ucapan mulutmu Allah mendengarnya itu. Setiap perbuatan yang kamu lakukan itu Allah melihatnya itu. Walaupun kamu bisa bersembunyi di mata manusia,
tapi di mata Allah kamu tak bisa bersembunyi. InsyaAllah kalau ditanamkan 3 prinsip ko Bapak Ibu, kamu ngarajokan nani tidak diredai oleh Allah orang ko meneteskan air matanya itu. Ya Rob, walaupun aku bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Engkau aku tak bisa bersembunyi ya Allah. Karena setiap goresan hatiku Engkau mengetahuinya ya Allah. Setiap ucapan mulutku Engkau mendengarnya ya Allah. Setiap sekecil dan sebesar apapun perbuatanku, walaupun aku bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Engkau aku tak bisa bersembunyi ya Allah. Malu aku mengerjakannya ya Allah. Mana eteskan aimat. Kalau lagi ditanamkan prinsip itu Pak Bu, insyaAllah. Yang ketiga, aku nampak yang tinggi dek Nabi awak Bu, nang kita contoh dalam hidup. Kunci sukses keberhasilan Rasulullah yang ketiga, malikul husnul khuluq, memiliki budi pekerti yang tinggi. Ndak dipangkek nan tinggi, ndak Pak. Ndak di jabatan yang empuk dobok, tapi budi pekerti yang tinggi. Kalau akhlak dan budi pekerti Nabi, Bapak Ibu, ndak manusia saja nama muji dah. Allah sendiri memuji akhlak Nabi awak. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang tinggi. Apa pancaran budi dalam hidup Rasulullah Bapak Ibu? 7. Kalau bahasa awaknya, tanda-tanda orang babudi itu manyo. Tanda orang babudi Bapak Ibu, tutur katanya mengandung hikmah. Yang kedua, tidak sombong dalam hidupnya. Yang ketiga, orang berbudi itu pemaaf. Yang keempat, orang berbudi itu mau memberi dan menerima nasihat. Yang kelima, orang berbudi itu jiwa sosialnya tinggi. Yang keenam, orang berbudi itu menjauhkan sifat iri, dengki dan khianat. Yang ketujuh, orang berbudi itu dia tetap membalas keburukan orang dengan kebaikan. Amalkanlah yang 7 ini Bapak Ibu, insyaAllah. Kok dibagak orang tak takui, kok dicadiak orang tak sagan, kok dikayo orang tak arok, kok dirancak orang tak ingin. Tapi dengan budi yang 7 tadi, yakinlah Bapak dan Ibu, kita akan dihargai dan dihormati. Yakinlah. Kita ulangi 7 tanda orang berbudi yang kita amalkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Tutur katanya mengandung hikmah. Yang kedua, tidak sombong dalam hidup. Yang ketiga, pemaaf. Yang keempat, mau memberi dan menerima nasihat. Yang kelima, jiwa sosialnya tinggi. Yang keenam, menjauhkan sifat iri, dengki dan khianat. Yang ketujuh, balas keburukan orang itu dengan kebaikan. Babelok jalan diampe angke, babeloknya di simpang baso. Biarlah nak orang baniak jaya, awak berbudi baik jiwa Pak Bu. Kok di bayinya awak je batu, bayinya je goreng pisang. Tambah katan cie, tu rancak mana. Jadi Pak, nah yang terakhir, kunci keberhasilan Rasulullah dalam hidup beliau, asyukru, syukuri pemberian Allah. Sebab Bapak dan Ibu, belum lahir kita ke dunia, 6 hal sudah kita terima dari Tuhan kita. Hidup, mati, sakit, senang, jodoh, dan rezeki. Hanya Allah yang mengatur dalam hidup dan kehidupan kita. Kita nggak tahu Pak Bu. Makanya Bapak Ibu, redalah kamu dengan pemberian Allah itu. Itulah sebaik-baik manusia. Kok diuji awak jo nikmat, kita nggak boleh berpikir sebatas nikmat Bapak Ibu. Tapi siapa sesungguhnya di balik nikmat yang kita terima itu? Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah,
Kita nggak boleh berpikir sebatas musibah itu Bapak Ibu. Tapi siapa sesungguhnya di balik musibah itu? Contohnya orang kaya, Nabi Sulaiman alaihi salam diberi kekayaan oleh Allah. Sujud malahan dia baca doa kepada Allah. Surat An-Naml ayat 19. Lihat saja nanti di rumah Bapak Ibu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Sadarkan hatiku ya Allah untuk pandai bersyukur dengan nikmat-Mu ini, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ini Allah menjadi golongan hamba-Mu yang soleh. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan musibah. 18 tahun beliau menderita sakit, tapi beliau tak mengeluh. Anni masanniyad duru wa anta arhamur rahimin. Aku ini sakit ya Tuhan, tapi hamba yakin Engkau adalah penyayang di balik yang penyayang. Urkut birijlika, hentakkan kedua kakimu Ayub. Keluarlah air setelah beliau hentakkan kaki beliau. Hadza mutasalum baridun wa syarab. Ini air Ayub, mandikan tubuhmu dengan air itu. Wasyarab, dan minumlah. Diambil oleh istri beliau yang bernama Siti Rahmah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah doa Nabi Ayub akan meminum obat dan memakan obat. Ya Pak ya. Nah, saigonya kita simpulkan 4 kunci keberhasilan Rasulullah dalam hidup. Mari kita tauladani Bapak Ibu. Yang pertama, tanamkan kejujuran. Yang kedua, tanamkan rasa malu. Yang ketiga, budi pekerti yang mulia. Yang keempat, syukuri pemberian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.